Halo Sobat Milenial and Gen Z, bertemu kembali bersama saya Gilang Padutanaya di program POV Times, di mana kita akan membahas mengenai isu terhangat dan bagaimanakah sikap editorial IDN Times, tentunya bersama pemimpin redaksi IDN Times, Mbak Uni Lubis. Dan langsung aja kita sapa ke Mbak Uni. Selamat siang Mbak Uni. Siang Gilang, selamat siang juga teman-teman Sobat Milenial and Gen Z dimanapun kalian berada. Gimana Mbak, akhir pekan kemarin di akhir bulan dan awal bulan ini, apakah menyenangkan weekendnya gitu? Oh, weekendnya menyenangkan, banyak olahraga, banyak olahraga ya? Jalan. Saya kemarin Sabtu Minggu ke Singapura, diajak oleh Dubes Indonesia di Singapura, Mas Suryo Pratomo, untuk jalan kaki 10 km. Sebetulnya itu kalau total tuh dari ujung ke ujung, dari Woodland ke Tanjung Pagar, menyusuri jalur kereta api, itu 13 kilo, tapi kita cuma 10 km. Itu namanya Green Corridor. Jadi itu jalur hijau terpanjang yang dibuat oleh pemerintah Singapura di tengah kota banget. Di tengah kota banget. Dan itu kalau kayak pagi gitu banyak sekali warga yang olahraga, jalan, naik sepeda sama anaknya. Ya tadinya kan biasanya saya kalau ke Singapura tuh saya senang ke Botanic Garden ya, sama juga saya suka ke Kebun Raya Bogor ya, karena lebih enak jalan di situ olahraga karena banyak pohonan, pemandangannya udara indah. ya. Nah tapi kemarin itu di Green Corridor di Singapura itu suasananya tuh kayak benar-benar kayak jalan setapak tapi udah diperkeras, udah mulus. Kiri kanannya itu kayak hutan beneran alami, tapi saya yakin itu pasti nggak alami, tapi udah lama ada di situ, cuman dibikin di tengahnya tuh ada walking trail. Nah saya langsung kepikiran nih, mestinya Jakarta, kemudian kota-kota yang lainnya di Indonesia, apalagi Jakarta sebagai ibu kota, at least sampai sekarang, itu mestinya memikirkan lebih banyak tempat-tempat untuk warga berjalan kaki yang suasananya tuh hijau, seperti Green Corridor ini, dan itu di tengah kota. Jadi kita nggak cuma punya GBK, kemudian ke Car Free Day, yang kiri kanannya gedung, terus saya tahu di Jakarta juga ada taman-taman. Tapi mungkin kalau untuk jalan mungkin tidak senyaman yang kemarin saya rasakan di Green Corridor karena lurus banget. Nah, gubernur-gubernur, calon-calon gubernur ini mestinya programnya kayak gitulah. Yang ramah pedestrian ya, ramah pedestrian. Ini Sobat Milenial and Gen Z, jangan mager, harus olahraga, harus gerak ya. Jangan mau kalah sama Mbak Uni ya, sama teman-teman yang lain yang di luar sana. Jadi FOMO olahraga itu nggak masalah Mbak ya? FOMO olahraga masalah. Yang penting bertahap. Nah, Mbak, di Senin hari ini kita membahas dua isu yang lagi hangat juga diperbincangkan dan bagaimanakah sikap Mbak Uni melihatnya. Yang pertama adalah mengenai keputusan MPR yang mencabut nama Soeharto dari ketetapan MPR nomor 11 tahun 1998. Pertanyaan dari saya. Ketetapan itu mau baca dulu. Oh iya, ketetapan adalah mengenai penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, nepotisme patut atau harus dikritik. Nah, apakah ini menjadi sebuah kemunduran, Mbak, dengan keputusan ini? Dan lalu apakah mencuat dugaan Presiden Soeharto akan dianugerahi gelar pahlawan? Ya, bukan dugaan sih ya, karena Ketua MPR Bambang Susatyo yang juga memimpin acara yang pencabutan TAP MPRS itu kemudian juga sudah bikin statement juga kan soal usulan bahwa Presiden Soeharto layak untuk diberi anugerah pahlawan nasional. Tapi gini, POV IDN Times ya, lewat kesempatan ini kami ingin mengingatkan kepada teman-teman milenial dan Gen Z yang mungkin belum lahir pada saat reformasi 98. Reformasi itu semangatnya kan kita udah terasa mulai dari 96, krisis ekonomi 97, teman-teman mahasiswa di berbagai kota demonstrasi, lalu tanggal 18, 19 menduduki gedung kura-kura yang besar ya, mungkin kalian ngelihat itu ngelihat dari foto dokumentasi. Tapi agenda reformasi pada saat itu yang diperjuangkan oleh teman-teman mahasiswa itu adalah ada 6 tuntutan ya. Saya ingin bacakan. Pertama, penegakan supremasi hukum. Kedua, pemberantasan KKN. Ketiga, pengadilan mantan Presiden Soeharto dan kroninya.
keempat amandemen konstitusi, kelima pencabutan dui fungsi ABRI dalam kurung TNI Polri, dan keenam pemberian otonomi daerah seluas-luasnya. Jadi dari situ kemudian kita punya undang-undang otonomi daerah, kemudian amandemen konstitusi yang membatasi masa jabatan dari presiden jadi cuma 2 kali ya. Kemudian ABRI kembali ke barak ya, kalau yang TNI kembali ke barak ya, itu bagian dari reformasi. Jadi sebelumnya di era Orde Baru itu gubernur, kepala-kepala daerah itu penunjukan ya, dan itu banyak penunjukannya itu terutama kepada mereka-mereka yang masih aktif di militer ya, dan juga polisi dari pusat. Jadi belum ada direct election, pemilihan yang rakyat benar-benar memilih langsung pemimpinnya ya, termasuk dari mulai presiden sampai ke daerah. Kemudian memang pengadilan mantan Presiden Soeharto itu nggak pernah dilakukan ya, dan kemudian Presiden Soehartonya keburu meninggal. Jadi kemudian ini yang salah satu yang menjadi alasan kenapa namanya harus dicabut, perlu dicabut ya. Tapi ini berarti kan pengkhianatan terhadap semangat reformasi ya, karena memang waktu itu semangatnya itu di politisi-politisi, kalau istilahnya orang Jawa, karena waktu itu meskipun sebenarnya gini ya, kekuasaan orang-orang yang ada di lingkar Soeharto itu masih ada di lingkarnya, bahkan sekarang Presiden Jokowi, dan mungkin masih ada di lingkar Presiden terpilih Prabowo. Jadi sebetulnya orang-orangnya Soeharto itu masih ada, meskipun Soehartonya atau era Soehartonya itu sudah selesai ya, tapi sudah selesai dalam artian Soehartonya tidak lagi jadi presiden, tetapi pengaruh dan upaya-upaya untuk menggaungkan semangat Orde Soeharto itu nggak pernah berhenti. Nah ini adalah salah satu contohnya ya, TAP MPR ini, karena ya itu tadi saya bacakan ada 6 ya, termasuk yang soal pemberantasan KKN ya. Dan sampai saat ini tidak pernah serius dilakukan. KPK bahkan dilemahkan ya di era Presiden Jokowi. Kemudian pengadilan mantan Presiden Soeharto tidak pernah serius dengan semangat bahwa ya mungkin mikul dur mendem jero. Jadi orang-orang yang pernah menjadi bagian dari Soeharto meskipun sudah ganti ke Presiden Habibie, kemudian Presiden SBY, itu tidak pernah serius untuk melakukan upaya penegakan hukum terhadap kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh Soeharto dan kroni-kroninya. Jadi ini yang terjadi ya. Nah kemudian ini yang menjadi pintu masuk. Nah sebetulnya gini, ini bisa menjadi presiden bahwa presiden termasuk Presiden Jokowi yang tanggal 20 Oktober nanti akan berakhir, itu tidak bisa atau tidak akan dituntut atas kesalahan-kesalahannya. Jadi kan semuanya ini dimaafkan semuanya nih. Dan ini adalah kesepakatan dari MPRS. Memang MPR ya. Memang MPR itu adalah termasuk di dalamnya adalah DPR. Dan DPR dikatakan adalah wakil rakyat. Tapi apakah rakyat semuanya terwakili? Itu pertanyaan penting berikutnya ya. Jadi satu, TAP MPR itu menurut kita di ADN Times itu adalah secara resmi menunjukkan bahwa reformasi benar-benar sudah mati, semangat reformasi Mei 98 sudah mati, dan kemudian ini bisa menjadi presiden bahwa ke depan ini mantan presiden itu tidak akan bisa diadili, akan dimaafkan semua kesalahan yang dilakukan selama dia menjabat, dan menurut saya ini tidak baik. Terakhir yang soal ini, Gilang, adik-adik, teman-teman semua, kalau tidak ada reformasi 98 itu yang notabene senior-senior kalian ya, mahasiswa-mahasiswa pada zaman itu bahkan ada yang meninggal dunia, itu menjadi motor menggerak di reformasi. Nggak ada tuh kemerdekaan berekspresi. Boro-boro mungkin media sosial nggak bisa masuk ke Indonesia. Kalian tidak bisa mengaktualisasikan pikiran-pikiran kalian lewat media sosial ya. Tidak bebas untuk berpendapat ya. Partai politik itu cuma ada 3 dan yang 2 itu kayak pelengkap ya. Karena ya Golkar yang berkuasa ya. Tapi sekarang dengan segala kekurangannya banyak pilihan. Jadi banyak pilihan untuk menyalurkan aspirasi demokrasi. Itu banyak, saya bisa cerita panjang ya karena saya meliput sejak zaman itu, tapi minimal 2 itu yang sekarang kalian rasakan
itu nggak akan bisa kalian rasakan kalau tidak diperjuangkan oleh senior-senior kalian, anak-anak muda, mahasiswa yang berjuang dengan apa namanya, dengan resiko ya, dengan resiko termasuk nyawanya itu pada reformasi Mei 98. Jadi ini adalah peringatan darurat yang tidak kalah daruratnya dibandingkan dengan peringatan darurat yang dilakukan tanggal 22 Agustus kemarin. Dampaknya seperti apa Mbak ketika hal ini akhirnya dicabut gitu? Apakah ruang aspirasi masyarakat akhirnya nanti berpengaruh gitu, Ya, termasuk? Enggak, jadi ini presiden. Jadi ini bisa menjadi impunity ya, bahwa presiden itu punya kekebalan hukum terhadap apa yang dia lakukan selama dia memerintah. Ya kan? Padahal kan katanya hukum itu berada di atas semuanya, sama. Ya, sama tapi rata, ini adalah preseden ya, preseden bahwa hukum itu dianggap tidak sama, ada pembedaan karena dia pernah jadi presiden. Jadi termaafkan. Ternyata ini ya Mbak, dampaknya berarti secara Mbak Uni yang waktu itu meliput merasakan kecewaan yang amat mendalam ketika keputusan ini akhirnya ditetapkan. Nggak hanya saya, banyak yang saya tahu kemarin kan waktu hari Jumat kita juga diskusi ada apa namanya, apakah Indonesia sudah siap dengan demokrasi di acara yang diadakan di IDFS. Kita ngobrol dengan pembicara di sana dan semangatnya tuh sama, bahwa situasi demokrasi ini sedang mundur di Indonesia ya, backsliding, dan itu mengancam apa? Nah ini terakhir nih, Indeks Demokrasi Indonesia, saya mengutip angka resmi ya, survei resmi yang dilakukan oleh Menko Polkam, diluncurkan Juni 2024, itu memang kita tidak dalam situasi full demokrasi, kita setengah demokrasi, dan penurunan itu terjadi antara lain karena problem kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan pers. Jadi kita sebagai media, termasuk IDN Times, sangat concern ya dengan potensi menurunnya demokrasi, karena pastilah itu berarti menurunnya kemerdekaan berpendapat dan kemerdekaan pers, ya. Dan artinya ya nanti mungkin bisa tersensor terhadap media, persis seperti yang terjadi di Orde Baru. Apa yang bisa kita harapkan untuk presiden terpilih, Mbak? Ya, kita berharap bahwa Pak Prabowo, karena Pak Prabowo kan sebenarnya lama juga sekolah di luar negeri, keluarganya juga terekspos, termasuk ayahandanya almarhum Profesor Sumitro itu terekspos dengan nilai-nilai demokrasi yang sangat tinggi ya. Tentu kita berharap bahwa Presiden terpilih Prabowo nanti memastikan menjamin demokrasi tetap dengan baik, kemerdekaan pers juga tetap ada, tidak dikurangi, bahkan kalau bisa lebih baik dari era sekarang. Oke. Itu tadi yang kita bahas mengenai keputusan MPR ya. Dan informasi kedua, nih Mbak, kemarin ada lagi terkait diskusi. Nah ini kan bagian dari tanda-tanda. Tadi kan saya katakan Indeks Demokrasi Indonesia. Ini kan ya pembubaran diskusi di daerah Kemang ya. FTE ya, forum apa? Namanya kan nama diskusinya itu Forum Cinta Tanah Air, Mbak ya? Enggak, bukan yang Aliansi Cinta Tanah Air yang demo. Yang demo. Tapi yang ini adalah diskusi oleh sejumlah diaspora. tokoh ya, diaspora. Ada Profesor Din Samsudin, ada Refli Harun yang disebut-sebut. Nah, dan dibubarkan. Padahal di situ ada polisi. Kita melihat video yang viral, itu orang-orang yang tidak dikenal ya, itu merusak ya semua properti dari acara diskusi, standing banner apa segala macam. Dan kita melihat bahwa sebetulnya di luar ruangan itu, di lobi hotel ada itu penjagaan. banyak polisi. Saya membaca keterangan dari pihak polisi yang mengatakan bahwa mereka terlalu terfokus untuk mengamankan aksi demo yang ada di depan hotel. Dan mengatakan bahwa orang-orang yang tidak jelas ini masuk dari pintu belakang. Ini logik ya. Ini hotel. Bisa nggak sih orang tiba-tiba masuk lewat pintu belakang? Itu minimal kan ada security hotel. Bahkan total sekitar 30-an orang masuk. Makanya, jadi puluhan orang ya. Kasihan banget kalau ternyata level polisi itu tidak bisa mengidentifikasi akan ada masalah dengan tiba-tiba ada orang-orang yang banyak itu masuk, ya.
Tapi kemudian beredar juga ada orang-orang yang bagian dari yang rusak-rusak ini peluk-pelukan dengan polisi gitu-gitu ya, sehingga ada yang ada yang menilai bahwa wah ini jangan-jangan gimana nih ya. Nah tapi intinya satu ya, kebebasan berpendapat, kemerdekaan berpendapat itu dijamin oleh konstitusi. Yang tadi bahkan survei dari yang disampaikan oleh Kementerian Polkam itu mengatakan salah satu yang membuat demokrasi Indonesia tidak bisa dikatakan full demokrasi itu adalah masih ada problem soal kemerdekaan berpendapat, kemerdekaan berkeyakinan, kemudian kemerdekaan pers ya. Yang sehingga harusnya diskusi itu tidak boleh dibubarkan, apalagi oleh orang tidak dikenal. Kedua, polisi itu pelindung masyarakat. Jadi apakah diskusi ini dilaporkan, ada izin atau tidak, ketika terjadi masalah ya tugas polisi adalah melindungi semuanya ya. Jadi polisi tidak bisa tuh pakai argumentasi, oh kami sedang mengamankan yang di luar. Inilah di luar tapi itu dalam hotel, masa dia nggak kecolongan gitu ya artinya kecolongan ya. Dan kita ngelihat itu di di video yang beredar itu bahwa kok sepertinya itu ada kalau statement dari pro demokrasi itu ada pelanggaran by omission. Jadi seperti dibiarkan ya terjadinya perusakan apa segala macam itu seperti dibiarkan gitu ya. Agak sulit untuk menerima argumentasi bahwa polisi itu nggak tahu bahwa ada orang-orang yang akan masuk ya. Kalau sampai nggak tahu berarti super lemah intelijennya. Nah jadi sekarang katanya sesudah banyak disorot oleh masyarakat, diprotes, kan di Indonesia ini sekarang belakangan ini no viral no justice. Jadi polisi mengatakan bahwa ada 10 sudah ditangkap. Yang sudah ditangkap. Nah ini netizen dan media terutama kita itu harus mengawal. 5 menjadi tersangka. Sampai tersangka. Biasanya kita suka lupa nih. Udah puas dengan ditangkap, tapi kita nggak tahu bahwa ternyata itu nanti dilepas. Jadi kita ini journalism assignment editor di IDN Times itu akan mengecek terus sampai yang bersangkutan itu jadi tersangka dan diputus di pengadilan. Putusannya seperti apa? Jadi tidak tiba-tiba hilang di tengah jalan, ditangkap hanya karena ingin memuaskan kritik dari publik terhadap. Nah, tapi terakhir Gilang, ya ini sekali lagi ini menunjukkan bahwa ada masalah dengan demokrasi. Bisa jadi ada pihak-pihak yang ingin mengembalikan situasi seperti di era Orde Baru di mana tidak ada demokrasi sama sekali ya. Dan lagi-lagi tentu kita semuanya media dan masyarakat berharap bahwa Presiden Prabowo nantinya memastikan hal itu tidak terjadi lagi karena Pak Prabowo dan seluruh keluarganya itu sejak masih muda itu justru terekspos oleh nilai-nilai demokrasi dari pendidikan-pendidikan yang mereka lalui. Kawal terus kebebasan berpendapat melalui IDN Times, silahkan baca selengkapnya di informasi platform yang kami punya melalui YouTube, Instagram, sosial media lainnya, dan jangan lupa untuk selalu follow, subscribe, dan like. Mbak Uni, terima kasih banyak untuk hari ini, Sobat Milenial and Gen Z dimanapun berada, dan jangan lupa silahkan komen di bawah untuk kira-kira ada isu apa yang mungkin bisa kita bahas juga bersama. Jadi jangan lupa untuk komen di bawah. Mbak Uni, terima kasih banyak. Boleh promo nggak? Boleh dong. Nonton Real Talk with Uni Lubis juga dan program-program video lainnya. Betul, Real Talk with Uni Lubis di YouTube ya. Sampai jumpa, terima kasih.